Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang berbentuk bulat seperti ini dengan hiasan bunga-bunga. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang polycherry beberapa warna. Ada busa ati, boleh juga teman-teman gunakan yang lebih tebal. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna abu-abu. Tas ini bisa teman-teman buat sebesar apapun yang teman-teman inginkan. Pertama, buat awalan magic ring dengan 2 rantai. 15 double crochet di ring atau 15 DC. 1, beri penanda di DC yang pertama ya. DC yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan DC terakhir yang ke-15. Selesai, rapatkan ringnya, dibuat rapat sekali ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip stitch di puncak DC pertama yang kita beri penanda tadi. Slip stitch, tarik rapat, 2 rantai. Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan increase DC, dimulai dari tempat kita slip stitch. Increase DC pertama, jangan lupa beri penanda di DC yang pertamanya. Increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, increase DC kelima, increase DC ke-6, increase DC ke-7, increase DC ke-8, increase DC ke-9, increase DC ke-10, increase DC ke-11, increase DC ke-12, increase DC ke-13, increase DC ke-14, dan terakhir increase DC ke-15. Selesai satu putaran, slip stitch di puncak DC pertama yang kita beri penanda. Tarik rapat, 2 rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC increase. 1 DC dimulai dari tempat kita slip stitch. Jangan lupa beri penanda di puncaknya.
kemudian increase DC. Ulangi 1 DC, increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan yang ke-15, 1 DC, increase DC. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya DC 2 kali increase, dimulai dari tempat kita slip stitch. DC pertama, jangan lupa penandanya. DC kedua, increase DC. Ulangi DC pertama, DC kedua, increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, DC pertama, DC kedua, increase DC. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC 3 kali increase, dimulai dari tempat kita slip stitch. DC pertama, jangan lupa penandanya. DC kedua, DC ketiga, increase DC. Ulangi DC pertama, DC kedua, DC ketiga, increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, DC pertama, DC kedua, DC ketiga, increase DC. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Nah, selanjutnya teman-teman kita lebarkan 1 DC 4 kali increase, mulai dari tempat slip stitch ya. Ini DC pertama, jangan lupa penanda. DC kedua, DC ketiga, DC keempat, increase DC. Ulangi DC pertama, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, increase DC. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi ulangi bagian ini hingga akhir putaran. Setelah itu slip stitch di penanda 2 rantai, kemudian lebarkan lagi, selanjutnya itu 5 DC baru increase. Lanjutkan terus sampai ke bagian di sini DC 6 kali yang warna abu-abu ya, kemudian increase. Saya ganti ke benang warna putih, itu 7 kali DC nya baru increase, dan yang warna selanjutnya itu adalah warna pink. Di sini jadinya 8 kali DC baru increase, dan terakhir itu warna hitam
saya buat 9 kali DC baru increase. Tapi kalau teman-teman ingin membuatnya lebih lebar silahkan, ataupun dengan satu warna saja juga boleh. Jadi tidak perlu harus persis seperti ini, asalkan tiap putaran lingkarannya selalu melebar. Nah, jadi dengan pola yang sama teman-teman buat satu lagi dengan ukuran yang sama, dengan benang jenis yang sama, jadi nanti menghasilkan dua buah lingkaran yang sama besar ya. Nah, ini tadi lingkaran yang saya sudah kerjakan, sudah di bagian yang warna hitam dengan DC 9 kali increase. Dan untuk ukuran diameter dari lingkaran yang saya kerjakan ini adalah sekitar 19 cm. Jadi boleh bisa lebih kecil atau lebih besar ya, sesuai keinginan teman-teman saja. Nah, selanjutnya ini di akhir putaran setelah slip stitch kita buat slip stitch lagi ya. Jadi ada 2 kali slip stitch di akhir putaran. Nah, kemudian putuskan benangnya. Rapikan ya sisa benang ini. Cukup jahit berulang-ulang di bagian warna yang sama. Kemudian bakar dan tempelkan. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menjahit busanya ya. Jadi teman-teman buat busanya berbentuk lingkaran yang sama persis, jangan ada yang berbeda. Dan cara mengambil ukuran untuk lingkaran ini, teman-teman bisa gunakan jangka seperti ini, tarik ya, dan ukur dari bagian tengah ini hingga ke bagian yang warna pink. Jadi kita sisakan yang warna hitam, tidak kita beri busa. Nah, kemudian gunting busa atinya seukuran ini sama. Lalu nanti kita akan jahit tepat seperti ini ya. Jadi kita menutup sampai ke bagian warna pink. Nah, untuk menjahitnya agar tidak terjadi pelebaran, jadi tahan dengan penjepit seperti ini atau jarum bentul. Nah, kalau sudah tinggal kita jahit. Kalau teman-teman mempunyai mesin yang cukup kuat, bisa menggunakan mesin jahit, atau kalau ingin ditempel juga tidak apa-apa. Di sini saya gunakan jarum dan benang jahit biasa ya. Nah, cara menjahitnya seperti ini. Jahit dari bagian rajutan ke bagian busa, tarik miring, kemudian tahan bagian benangnya, kembali dari bagian rajutan ke bagian busa kita tarik. Nah, tahan lagi benangnya, kembali ke arah bagian busa, miring ke bagian rajutan ke arah busa dengan miring. Nah, lakukan berulang seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa ini repot untuk menjahit, juga boleh dilem menggunakan lem aibon. Nah, untuk hasil jahitannya seperti ini. Lakukan hingga akhir putaran. Seperti ini ya menjahitnya. Nah, ini sudah selesai. Dan jangan lupa ya, agar tidak terjadi gembung, jadi bagian tengahnya ini kita jahit juga dengan jarum dan benang tadi agar dia rapi. Kemudian kita akan buat sisi untuk samping. Jadi untuk bagian sisi samping akan kita rajut ya. Jadi pertama kita akan beri penanda dulu bagian mana yang akan kita beri bagian samping. Nah, untuk bagian samping ini teman-teman boleh kira-kira sendiri ya, boleh sedikit atau lebih lebar sesuai dengan keinginan. Nah, di sini saya beri penanda dulu untuk tempat bagian atasnya. Nah, kemudian saya akan kira-kira sekitar 15 cm ya. Jadi nanti saya akan beri jarak untuk bagian atas tasnya itu sekitar 15 cm. Nah, seperti ini 15 cm. Kalau teman-teman ingin membuat bagian atasnya lebih lebar bisa ya. Kemudian kita ukur sisanya. Kita ukur sesuai dengan lingkaran.
Nah, di sini saya dapatkan sisanya itu adalah 42 cm. Jadi kita akan merajut rantai dengan ukuran 42 cm ya untuk bagian sisi samping lingkarannya dan termasuk untuk sisi yang bawah. Nah, agar penggabungannya nanti terlihat rapi, saya gunakan benang yang warna sama di bagian akhir lingkaran, yaitu warna hitam. Pertama, buat awalan rantai. Nah, kita buat rantai sepanjang 42 cm. Ingat, rantainya jangan ditarik agar tidak terjadi pelebaran dan ketika nanti digabungkan bisa sedikit mengkerut. Nah, ini saya sudah selesai. Ini ukuran rantainya, saya ukur dulu. Nah, ini pas ya, 42 cm. Dan untuk ukuran 42 cm ini saya dapatkan 120 rantai. Nah, kemudian di ujung ini saya tambahkan dulu 1. Lalu saya kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari rantai kedua dari hook. Lanjutkan 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, nah selesai ya. Sini tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali untuk baris berikutnya tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC hingga ke ujung baris. Nanti 1 rantai putar, buat lagi baris berikutnya. Lakukan bolak-balik. Di sini saya buat total 6 baris. Boleh teman-teman tambahkan kalau ingin lebih lebar. Nah, ini sudah selesai ya, total 6 baris SC bolak-balik. Kalau teman-teman ingin bagian tasnya alasnya lebih lebar, boleh ditambah hingga ukuran yang diinginkan ya. Jadi tidak ada patokan ukuran khusus. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan ke bagian lingkaran yang sudah kita beri penanda. Namun sebelum digabungkan, teman-teman potong dulu busa seukuran 42 cm, ukuran pas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan jahit ke bagian alas yang sudah kita rajut tadi. Nah, saya jepit bagian ujung-ujungnya agar kita bisa menentukan posisi penjahitan. Karena rajutan ini melebar, jadi perhatikan ya. Nah, kita paskan seperti ini. Kemudian kita jepit sisi-sisinya. Nah, dengan cara ini rajutannya seukuran dengan bagian busa, tepat 42 cm. Mungkin akan ada pelonggaran seperti ini ya, teman-teman tinggal rapatkan saja ke bagian busanya. Boleh dilem atau dijahit seperti ini. Di sini saya akan kembali jahit dengan menggunakan jahitan yang sama seperti di bagian lingkaran ya. Nah, ini dia yang sudah saya jahit, terlihat padat. Selanjutnya kita akan gabungkan ke bagian sisi lingkaran. Nah, kita langsung saja dari bagian penanda di ujung 1 rantai dan kita gabungkan dengan menggunakan tusuk SC atau single crochet. Dimulai dari tempat yang kita beri penanda. Nah, kita tarik dulu benangnya, kemudian 1 rantai, lanjut 1 SC di tempat kita mulai menyisipkan benang. Kalau teman-teman kesulitan menggabungkan kedua sisi ini menggunakan SC, ini boleh dijahit ya.
dijahit menggunakan sisa benang yang agak panjang. Nah, mungkin nanti akan terjadi perbedaan jumlah rantai atau SC-nya. Tidak apa-apa, ada yang diisi 2 ya. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya bagian atas ini kita SC-kan untuk menggabungkan bagian sisi lingkaran berikutnya. Nah, sudah. Selanjutnya ambil lingkaran yang satunya. Nah, untuk penggabungan lingkaran yang kedua ini harus hati-hati agar tidak terjadi bagian atasnya terlihat mengecil di bagian belakang ya. Jadi kita paskan posisinya, kita rajut dulu seperti ini. Kita gabungkan dulu dengan beberapa kali SC. Nah, setelah itu agar posisinya pas, kita tahan ya dengan penanda atau boleh juga dengan penjepit ataupun jarum bentul seperti ini. Nah, jadi kalau sudah diberi penjepit seperti ini, kita menggabungkannya bisa pas untuk bagian depan dan belakang ya. Jadi tinggal kita SC-kan bagian ininya. Nah, ini sudah hampir selesai. Ini saya sudah mendekati bagian penanda. Nah, sama seperti untuk sisi yang sebelahnya, untuk bagian atasnya ini juga kita buat SC agar terlihat lebih rapi. Nah, bagian SC yang ini ya, kita SC-kan agar terlihat lebih rapi. Nah, sudah selesai, putuskan benangnya. Nah, nanti tinggal dirapikan ya sisa benangnya, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian depan dan belakangnya, jadi sama posisinya ya, kiri dan kanan. Nah, selanjutnya saya akan menyisipkan ring. Ini ring yang saya gunakan. Untuk ukuran ring ini adalah sekitar 1,8 karena sisi bagian tas lingkaran saya kecil. Nah, seperti ini. Jadi kita akan tempelkan ringnya ya. Kita akan buat untuk bagian kupingnya sederhana saja. Saya gunakan kembali benang warna hitam. Buat agak sedikit lebih panjang ya. Kemudian awalan rantai. Dan di ringnya nanti ini saya akan buat 6 buah SC. Satu rantai dulu, 1 SC, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai satu rantai, putar, isi kembali 1 SC setiap lubang, total ada 6, 3, 4,
5, dan SC yang ke-6. Satu rantai, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai ya untuk bagian ringnya. Jadi dengan sisa benang ini kita akan jahit ke sisi tas. Jadi untuk agar lebih kokoh, jahitnya langsung tembuskan ke bagian busa ya. Jangan hanya di bagian rajutannya saja. Gunakan jarum yang agak besar untuk menjahitnya berulang-ulang. Nah, kalau sudah selesai ya, lanjutkan ini. Buat yang sama untuk sisi sebelahnya dengan jumlah 6 SC untuk ringnya, kemudian dijahit. Nah, ini dia sudah selesai bagian ringnya seperti ini. Jadi dia kokoh ya, dijahit langsung ke bagian busanya. Selanjutnya saya akan memasang kancing magnet. Jadi di sini saya gunakan kancing magnet untuk bagian tasnya. Seperti ini. Dan kemudian kalau sudah selesai, tinggal teman-teman pasangkan tali selempangnya. Untuk pembuatan tali selempang ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, linknya saya sertakan. Di sini saya gunakan gesper, dan untuk panjang talinya karena untuk anak-anak di sini saya buat sekitar 100 cm. Nah, selanjutnya kita akan membuat hiasan bunga kecil ya. Di sini saya gunakan yang sewarna dengan tasnya, pink dan warna putih krem. Nah, saya contohkan dengan menggunakan yang warna putih krem. Pertama, buat awalan magic ring. Lalu tarik benangnya agak panjang. Kita tarik benang sebanyak 5 kali di ring. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima. Keluarkan, hati-hati ringnya ya, satu rantai. Nah, seperti ini. Ulangi 5 tarikan di ring, 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan, satu rantai. Ulangi, 1 tarikan, 2, 3, 4, 5. Keluarkan, satu rantai. Nah, buat kelopak seperti ini sebanyak 6 kali. Nah, sudah selesai ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini kita rapatkan. Lalu kita akan slip stitch. Slip stitchnya di puncak bagian yang bola-bola ini ya. Ada ini satu rantai. Langsung kita slip stitch. Satu rantai, putuskan benangnya. Nah, sisa benang kita rapikan. Nah, untuk bunga kecil-kecil ini teman-teman boleh buat sebanyak yang teman-teman inginkan ya. Nah, sekarang kita akan tempelkan. Nah, ini sudah selesai saya pasang talinya, sudah mulai kelihatan rapi, dan juga ini kancing magnetnya juga sudah.
Nah, jadi kancing magnet ini kan kelihatan. Nah, kita akan tutup dengan bunga-bunga kecil ini agar terlihat lebih imut. Nah, nanti kita tutup seperti ini menggunakan lem tembak untuk menempelkannya. Nah, seperti ini, jadi tidak kelihatan besi kancing magnetnya dari luar. Nah, selanjutnya yang kecil-kecilnya tinggal teman-teman susun di bagian tasnya. Jadi hiasannya boleh hiasan bunga yang sudah jadi ya. Nah, ini ada bunga yang besar. Untuk tutorial pembuatan bunga ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, saya sertakan linknya. Jadi untuk bunganya saya akan tempelkan di bagian sambungan ya, agar tidak kelihatan. Nah, untuk hiasannya boleh dibuat sebanyak mungkin. Nah, ini dia tasnya sudah selesai. Sudah selesai saya tempelkan bunganya. Nah, bagian kancingnya juga depan dan belakang sudah saya tempel. Dan untuk ukuran tas ini diameternya adalah sekitar 20 cm. Nah, tasnya bentuknya cukup menarik dengan perpaduan warna ya. Semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.